Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Tri Andinita dengan NIM A501240044. Saya salah satu mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Tadulako. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video role play atau proses konseling dengan menggunakan pendekatan bimbingan dan konseling Islami yang mengandung nilai-nilai landasan religius. Nah, salah satu tokoh yang mengembangkan dan mengenalkan bimbingan dan konseling Islami di Indonesia yaitu Anwar Sutoyo. Dalam konsepnya, ia mengatakan bahwa konseling tidak hanya untuk membantu konseli menyelesaikan permasalahan yang sedang ia alami, tetapi juga untuk membantu konseli tersebut mengembangkan dirinya agar sesuai dengan fitrah dan nilai-nilai agama yang diyakininya. Nah, alasan saya untuk memilih pendekatan ini yaitu karena masalah yang dihadapi konseli saya pada kasus kali ini berkaitan dengan konflik pertemanan, emosi, dan bagaimana konselor tersebut mengambil sikap atau keputusan dalam menghadapi permasalahan yang sedang ia alami. Nah, melalui landasan religius ini, konseli diarahkan untuk melihat masalah dengan lebih tenang, melakukan introspeksi diri, belajar memaafkan, menjaga hubungan dengan orang lain, serta mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyaksikan bagaimana proses konseling tersebut dilaksanakan. Permisi. Iya kak, silakan masuk. Makasih. Iya, silakan duduk. Makasih kak. Iya, sama-sama. Oke, baik. Sebelumnya kak, saya ingin bertanya, apakah kakak sudah merasa nyaman dengan posisi duduk kakak? Iya, sudah kak. Oke. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Triandinita. Kakak mungkin bisa panggil saya Nabila atau Bila. Jadi terserah kakak mau panggil senyamannya kakak saja. Oke. Baik kak, sebelum kita masuk ke proses konseling, terlebih dahulu saya ingin mengetahui namanya kakak. Apakah boleh kakak beritahu? Ya, jadi nama saya Rani Fabrianti. Kakak bisa panggil saya dengan nama Rani. Oke, baik. Mungkin saya panggil dengan Kak Rani aja ya. Oke, jadi sebelum itu saya ingin bertanya, kakak tadi selama di perjalanan kemarin apakah ada kendala? Alhamdulillahnya nggak ada ya kak. Oke, berarti semuanya aman ya. Aman. Terus kalau boleh tahu apakah kakak sudah sarapan tadi? Sudah sarapan tadi. Oke, saya ingin bertanya, apakah kakak kemarin ada paksaan atau dari kemauan kakak sendiri? Nggak ada paksaan sih kak. Saya datang kemauan diri sendiri. Oke, baik. Jadi sebelum itu saya ingin bertanya kembali, apakah kakak sudah merasa nyaman? Sudah. Oke, jadi apakah kita bisa untuk memulai proses konseling pada hari ini? Ya bisa kak. Oke, jadi kak, dalam proses konseling ini kak perlu mengetahui konseling kita ini selama 45 menit. Tapi jika kakak sudah tidak ada yang ingin dibicarakan lagi atau ingin diceritakan kepada saya, atau kakak sudah merasa cukup untuk bercerita, kakak bisa bilang kepada saya untuk berhenti atau stop, oke? Baik. Nah, kakak juga perlu mengetahui semua yang kakak ceritakan itu akan bersifat rahasia dan hanya coba berhenti kepada saya. Jadi kakak tidak perlu takut untuk bercerita atau membagi hal apapun itu yang kakak rasa saya perlu tahu. Tetapi jika permasalahan yang kakak alami menyangkut orang lain atau keselamatan kakak sendiri maupun orang lain, saya berhak untuk memberitahukan kepada pihak yang lebih berwajib lagi. Oke? Baik. Saya juga di sini akan mendengarkan secara seksama dan baik cerita kakak tanpa menghakimi kakak sedikit pun. Jadi kakak bisa bebas bercerita sesuka hati kakak dan senyamannya kakak. Oke? Terus kakak juga boleh bercerita sesuai dengan keadaan atau apa yang sedang kakak alami saat ini. Gitu. Kalau saya lihat kakak kayaknya ini lagi banyak pikiran ya. Kalau boleh tahu, apakah kakak bisa menceritakan apa sebenarnya yang sedang mengganggu pikiran kakak, atau
Apa yang sedang terjadi pada kakak saat ini sampai kakak sepertinya lesu, sedih pada saat datang kemari hari ini? Boleh kakak ceritakan? Iya. Iya kak, boleh. Jadi sebenarnya saya ini lagi ada masalah kak sama teman saya. Nah namanya ini Dinda. Kami tuh sebelumnya kak sempet deket banget gitu, kayak ya sewajarnya sahabat lah. Terus sekarang itu belakangan terakhir belakangan ini ngerasa kayak kita saling kayak orang nggak kenal gitu kak. Oke, berarti hubungan pertemanan kakak dengan Kak Dinda ini lagi kurang bagus ya. Apakah saya boleh tahu dengan adanya permasalahan ini kakak bagaimana sih perasaan kakak? Apakah kakak merasa terganggu atau bagaimana dengan permasalahan yang sedang kakak alami? Ya kak, jadi sebenarnya saya ini ngerasa kecewa banget sama dia kak. Karena saya ngerasa kan dia tuh teman saya gitu kak. Saya ngerasa dia ngejauhin saya tuh kayak kecewa banget. Oh, seperti itu. Jadi kakak merasa kecewa ya? Kakak boleh nggak ceritakan dari awal kira-kira bagaimana sih permulaannya kakak sampai bisa bermasalah dengan temannya kakak ini atau Kak Dinda ini? Jadi awal mulanya tuh kak, saya pernah lihat Dinda ini keluar sama temen yang lain, tapi dia nggak ngajak saya kak. Saya ngerasa saya tuh dijauhi. Terus saya juga pernah lihat mereka tuh sedang membicarakan sesuatu, tapi saya berpikir kalau yang mereka bicarakan itu sedang membicarakan saya begitu. Oh, seperti itu. Jadi kira-kira pada saat kejadian tersebut apa yang terlintas di pikiran kakak atau apa yang langsung kakak rasakan saat melihat kejadian tersebut? Ya, yang saya pikirkan pertama kali ngerasa kayak gitu tuh saya pikir ya berarti si Dindanya udah gak mau temenan lagi sama saya gitu kak. Oh, oke, baik. Nah, setelah kakak mengambil kesimpulan atau kakak merasa seperti itu, kira-kira setelah kejadian tersebut apa yang kakak lakukan? Ya saya ngejauhin lah kak, kan dia juga saya berpikir kalau dia udah gak mau temenan sama saya, jadi saya berusaha untuk menghindari gitu. Dari dia ngechat saya nggak bales, terus waktu papasan juga pernah papasan nih kak, ya saya pura-pura nggak lihat aja gitu. Oh, seperti itu. Jadi kakak ini sedang merasa kecewa atau merasa tidak diteman lagi oleh Kak Dinda ya, seperti itu? Ya kak, jadi kayak gitu. Sebenarnya saya masih mau temenan kak, cuma ya gengsi aja mau ngomong duluan. Oh, seperti itu ya. Oke, sebelum itu saya ingin bertanya kepada Kak Rani. Oke, seperti itu ya. Saya bisa mengerti sih perasaannya kakak. Terus saya ingin bertanya kepada Kak Rani. Kira-kira menurut Kak Rani pada saat kita merasa marah atau kecewa kepada orang lain, apakah menurut Kak Rani pikiran kita pada saat itu sudah benar? Iya sih kak, kayaknya belum tentu benar sih kak sama apa yang saya pikirin. Nah, jadi itu yang saya maksud tadi Kak, dan itulah salah satu poin yang penting. Jadi, pada saat kita merasa kecewa atau marah kepada orang lain, pasti pada saat itu juga kita harus mengambil kesimpulan apa yang dilihat oleh mata kita, tanpa mencari tahu terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi, ya kan? Nah, dalam nilai agama juga kan kita diajarkan untuk tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Jadi kita perlu mencari tahu terlebih dahulu apa sih yang sedang terjadi sebenarnya sebelum kita mengambil kesimpulan yang buruk atau yang hanya sekedar kita terkata-kata saja. Berarti saya terlalu cepat untuk menarik kesimpulan ya kak kalau Dinda ngejauhin saya. Sebenarnya saya tidak langsung berpikiran seperti itu sih Kak, tapi bisa dikatakan kakak juga terlalu cepat untuk menyimpulkan permasalahan tersebut. Tetapi kita, terutama Kak Rani, tidak perlu menyalahkan diri kakak sendiri. Saya sangat mengapresiasi kakak karena kakak sudah menyadari apa kesalahan kakak dan sudah berani untuk menyampaikan bahwa kakak juga merasa bersalah. Saya ingin bertanya nih kak, jika nantinya kakak diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan pertemanan kakak ini dengan Kak Dinda atau dengan sahabat kakak,
kira-kira apa yang akan Kak Rani lakukan untuk memperbaiki hubungan kakak tersebut? Ya, saya pengen sih Kak temenan kayak dulu lagi sama dia gitu. Oke, kalau begitu kira-kira apa langkah kecil yang akan kakak lakukan ke depannya untuk memperbaiki hubungan pertemanan kakak dengan Kak Dinda? Mungkin nanti bakal saya tanyain baik-baik, tanya langsung sebenarnya kenapa ngejauhin saya gitu, sebenarnya apa yang terjadi. Itu pilihan yang sudah sangat amat bagus karena ini tapi kakak juga tidak perlu menyelesaikan permasalahan kakak ini dalam waktu 1 hari, mungkin bisa beberapa hari, karena kakak juga mungkin perlu memberikan ruang kepada Kak Dinda. Mungkin Kak Dinda merasa kecewa juga karena dia pasti juga merasa tiba-tiba kok kakak sekarang seperti itu, tiba-tiba berubah perlakuan ke dia. Sama mungkin juga dengan kakak merasa perlakuan Kak Dinda kepada Kak Rani ini berbeda. Yang penting kakak sudah berusaha untuk memperbaiki kembali hubungan kakak Rani dengan Kak Dinda agar kembali menjadi lebih baik dan dengan cara yang baik tentunya. Dan juga sudah pasti jangan sampai menyalahkan atau menyudutkan Kak Linda. Oke? Sebelum itu saya ingin bertanya juga kepada kakak, selain kakak melihat kesalahan orang lain, nah menurut Kak Rani apakah ada sikap Kak Rani yang kakak rasa membuat permasalahan kakak dengan Kak Linda ini menjadi lebih parah atau lebih keruh? Jujur nih ya Kak, mungkin ada kayak saya langsung ngejauh, nggak pernah nanya langsung sama Dinda. Saya selalu berasumsi sendiri gitu kalau dia ngejauhin saya gitu Kak. Oke, nah menurut saya itu suatu hal yang sudah sangat amat baik karena Karani sudah berani untuk menyadari bahwa Karani juga merasa bersalah dalam permasalahan ini. Nah, introspeksi seperti diri ini yang sangat penting untuk Karani dan untuk kita tentunya, karena kita bisa belajar dari permasalahan yang sedang kita alami. Nah, jika nanti pada saat berbicara atau bertemu dengan Kak Dinda, apakah Kak Rani bersedia jika Kak Dinda mengutarakan perasaannya atau mengungkapkan apa yang dia rasa, bahwa selama ini juga dia merasa kurang nyaman dan merasa tersinggung dengan perlakuan atau sikap kakak akhir-akhir ini kepada dia? Apakah Kak Rani bersedia untuk meminta maaf kepada Kak Dinda? Iya Kak, pastinya saya bakal bersedia untuk meminta maaf langsung. Saya juga nggak mau merasa kehilangan teman hanya karena salah paham. Oke, jadi Kak Rani itu adalah satu hal yang sudah sangat bagus. Jadi dengan kita atau dengan Kak Rani memaafkan setiap kesalahan orang lain yang diperbuat kepada Kak Rani, itu bukan berarti kita membenarkan semua kesalahan yang dilakukan kepada orang lain kepada kita. Tetapi memaafkan itu lebih baik daripada kita terus menyimpan rasa marah kita, kecewa kita kepada orang lain dan menjadikan itu beban di kehidupan kita atau pikiran dan hati kita, seperti itu. Ya Kak, saya sekarang juga ngerasa lebih tenang setelah bercerita sama kakak. Oke, jadi sekarang mungkin kita bisa membuat rencana sederhana untuk Kak Rani atau untuk Kak Rani lakukan setelah proses konseling ini. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang akan Kak Rani lakukan setelah melakukan konseling ini? Ya Kak, jadi pertama pasti saya bakal coba ngajak Dinda bicara secara langsung. Saya pasti bakal tanyain baik-baik kenapa sebenarnya apa yang terjadi. Terus saya nggak bakal menghakimi dia sedikit pun. Iya Kak, kalau misalnya memang saya yang salah, pasti saya akan meminta maaf sama dia. Dan sebaliknya kalau memang Dinda yang salah, pasti saya akan coba menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik. Oke, itu sudah sangat bagus Kak Rani. Dan saya juga ingin bertanya, kira-kira kalau setelah permasalahan ini selesai, jika kedepannya kakak mengalami
masalah yang sama atau permasalahan yang sama, entah itu kembali terjadi dengan Kak Dinda atau dengan teman-teman kakak yang lain. Kira-kira apa yang bakal Kak Rani lakukan untuk menghadapi masalah tersebut, dan sebelum kakak mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut? Jadi mungkin saya pastinya nih Kak bakal menenangkan diri saya dulu sendiri, terus saya bakal cari masalahnya apa, keadaannya gimana, eh, dan pastinya saya bakal berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Baik Kak, mungkin setelah kejadian tersebut kakak bisa mengambil pelajaran dari masalah yang sedang kakak alami ini bersama Kak Dinda, atau mungkin kedepannya nanti kakak akan mengalami masalah yang sama juga dengan teman-teman kakak yang lainnya. Nah, tapi kakak juga jangan lupa untuk tetap menjaga hubungan pertemanan kakak dengan Kak Dinda dan teman-teman kakak yang lainnya. Ya, iya baik Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Apakah Kak Rani masih ada yang ingin disampaikan atau diceritakan kepada saya? Sepertinya sudah nggak ada sih Kak, udah rasa plong gitu setelah bercerita. Jadi mungkin kita bisa mencukupkan sampai sini saja proses konseling kita pada hari ini. Jika kakak ingin bercerita lagi ketika ada masalah atau ada hal-hal yang perlu kakak bagi kepada saya, kakak bisa langsung menghubungi saya kembali dan kembali lagi bertemu saya di ruangan konseling ini, oke? Iya Kak, makasih banyak Kak udah mau dengerin saya bercerita. Iya, sama-sama. Mungkin sebelum kita mengakhiri proses konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ini juga sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan karena proses konseling kita pada hari ini berjalan dengan sangat baik. Mungkin kita bisa berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Tadi mulai. Karena sudah berakhir proses konseling kita pada hari ini, mungkin saya cukupkan sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Jikalau kakak nanti atau kedepannya ingin bercerita kembali atau ingin membagi cerita kepada saya, kakak bisa menghubungi saya dan kembali datang ke sini, oke? Oke Kak, baik. Oke Kak, kalau begitu saya boleh pamit Kak? Boleh. Terima kasih Kak. Iya, Mari. sama-sama. Dari proses konseling yang sudah dilakukan tadi dan sudah kita lihat bersama-sama, dapat kita simpulkan bersama bahwa masalah yang dialami konseli ini berawal dari kesalahpahaman hubungan pertemanannya. Konseli tersebut terlalu cepat mengambil kesimpulan sehingga memunculkan rasa kecewa. Kemudian ia memilih untuk menjauhi temannya tersebut tanpa mencari tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang sedang terjadi. Nah, dalam proses konseling ini, landasan religius digunakan untuk membantu konseli melakukan introspeksi diri, mengelola emosi, menghindari prasangka, belajar memaafkan, dan mengambil keputusan yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Nah, pendekatan ini sesuai dengan kasus yang sedang saya tangani karena masalah konseli ini bukan hanya berkaitan dengan hubungan sosial saja, tetapi berhubungan juga dengan bagaimana konseli tersebut mengendalikan diri, emosinya, dan menentukan sikap ketika ia menghadapi konflik di kehidupannya. Nah, sebagai konselor, saya mendapatkan pelajaran bahwa ketika membantu konseli, kita tidak boleh langsung memihak atau menyalahkan salah satu pihak saja, tetapi konselor perlu mendengarkan terlebih dahulu, memahami perasaan konseli, kemudian membantu konseli tersebut menemukan pilihan yang dapat ia lakukan. Saya juga menyadari bahwa nilai religius dalam konseling sebaiknya disampaikan dengan cara yang tidak menggurui. Nah, tetapi konselor juga tetap perlu menghargai konseli dan membantu konseli tersebut menemukan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Mungkin cukup sekian video roleplay mengenai proses konseling pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.